Dari Villa Bukit Kosambo, Jalan Pertendian Mandi 3 Kota Bima, 102,4 Planet DMC FM, The Power Music Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore di MC Bima. Kembali lagi nih bareng kita dan juga masih ada Mbak Wahyu dan sekarang digantiin sama Mbak Amel juga nih. Biasanya kan sama Mas Gede ya. Masih kita di seputaran kelas pajak. Oke deh Pak, di MC Bima untuk kita juga buka untuk telepon interaktif. Jadi di 081138911024. Sekali lagi di 081138911024. Nah, jadi buat di MC People nih yang pengen gabung cocok masalah pajak bareng kita di sini langsung aja telepon, WA atau SMS. Oke, sekarang karena Mbak Amel nih baru banget di sini bareng sama kita ya Mbak Wahyu. Kita harus biarkan Mbak Amel memperkenalkan diri dulu. Oh iya, selamat sore. Kenalin, aku Amel, pelaksana seksi pelayanan KPP Pratama Raba Bima. Oke, tapi Mbak Amel gimana nih? Nervous atau? Banget. Kita ngobrolnya santai aja ya. Tapi tetap kita akan tetap edukatif gitu. Jadi untuk di kelas pajak sore hari ini dengan temanya pajak for beginners. Oke. Nah, jadi kayak yang pertemuan-pertemuan awal ini kita udah kayak lagi ngajar ya? Iya. Iya, betul ya. Iya. Masih seputaran pajak nih Mbak Wahyu. Jadi mungkin kita bisa jelasin lagi, masih ada BNC People yang mungkin juga nih baru gabung sekarang bareng sama kita. Terus mungkin juga sebelumnya belum pernah atau udah lupa karena kan pas pertemuan pertama udah bulan lalu ya? Udah sebulanan. Jadi kita kupas lagi nih, apa sih itu pajak? Gitu. Oke, di MC People itu dia satu lagi dari miliknya Isyana Saraswati, Never Let Go. Dan kita kembali lagi di kelas pajak bareng Mbak Mayang dan juga Mbak Wahyu serta Mbak Amel. Oke, kita mulai kelas pajaknya sore hari ini. Siap. Mudah-mudahan kita lagi ngasih tutor ya. Sekarang sebenarnya nih, yang sebenarnya literally ya. Pajak itu apa sih sebenarnya, mau Mbak Amel atau Mbak Wahyu nih? Senior dulu ya. Senior. Aduh, yang mungkin disapa dulu kalian. Iya, sama dulu. Selamat sore MC People. Semoga dimanapun berada tetap diberi kesehatan ya dan diberikan semangat walaupun kita masih di masa pandemi seperti ini. Amin. Saya mau coba jelasin lagi nih tentang apa itu pajak. Sebelumnya mungkin di pertemuan pertama kita di DMC udah sempat bahas ya apa itu pajak. Iya. Mungkin ada DMC People yang kelewat nggak dengar atau udah lupa. Kita coba bahas lagi. Jadi kalau menurut Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, saya coba jelasin di sini kenapa dia disebut memaksa ya, karena siapapun warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat objektif maupun subjektif untuk menjadi wajib pajak, dia wajib untuk bayar pajak gitu ya, untuk mempunyai PWP dan bayar pajak gitu, maka disebut memaksa. Terus kenapa dia dibilang tidak mendapat imbalan secara langsung? Karena kalau misalkan kayak contohnya kita bayar retribusi parkir gitu ya, kita kan bayar parkir, kita langsung dapat manfaatnya nih, kita titipin motor kita di lahan itu gitu ya. Kalau pajak sendiri itu waktu kita bayar pajak mungkin kita nggak langsung nikmatin manfaatnya, tapi nanti di hari kemudian kita akan nikmati manfaat itu, kayak kita bisa menikmati jalan yang sekarang jadi, mungkin yang dulu jalannya belum halus sekarang jadi halus gitu. Terus kayak bandara sekarang jadi lebih bagus gitu, atau fasilitas umum lain gitu. Kemudian di undang-undang juga disebutkan bahwa pajak ini digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalau kita bayar pajak, kita ini itu udah sebagai wujud kita bela negara gitu. Karena dengan kita membayar pajak, kita bisa bantu Indonesia untuk menjadi negara yang makmur gitu.
Karena kita warga negara Indonesia ya, kita harus taat pajak. Jadi kita berkontribusi juga untuk pembangunan negeri kita, Pak. Di MC People. Oke, di MC People kita juga buka interaktif ya di sini buat kalian yang mau nelfon, WA atau SMS boleh langsung ke 08 11 38 91024. Sekali lagi di 08 11 38 91024. Jadi buat di MC People yang mungkin ingin tanya-tanya sebenarnya terkait masalah pajak itu apa aja, biasanya kan masih ada yang rancu. Nah, di sini sudah ada ahlinya di MC People. Kita lanjut nih, aku mau nanya dong sama Mbak Amel. Iya. Bener-bener kita lagi Nah, karena kita sebagai wajib pajak itu ya biar keren ya, kita wujud bela negara, berkontribusi untuk negara. Pajak itu sebenarnya untuk apa sih? Seperti yang udah dijelasin Mbak Yu tadi, kan kita mendapatkan nggak secara langsung mendapatkan imbalan dari manfaat pajak. Nah, mungkin yang lebih jelasnya lagi seperti pembangunan sarana umum, pembangunan jalan, yang tadi dijelasin Mbak Yu juga, fasilitas kesehatan, sekarang ada yang insentif COVID itu juga kan. Lalu ada subsidi-subsidi lainnya Mbak ya. Lalu ada juga pembiayaan lainnya mungkin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat juga gitu. Tapi kalau untuk pembayaran pajak, setiap tahun itu kan kadang-kadang suka ada kenaikan pajak nih ya kan. Itu kenaikan pajak biasanya, kita tahu nggak sih itu ada perhitungannya seperti apa atau gimana gitu? Kalau kenaikan pajak mungkin itu karena kenaikan dari penghasilan itu sendiri ya Mbak. Kalau misalkan tarif pajak, nomor ini kita belum ada sih Mbak untuk kenaikan pajak. Masih kalau untuk orang pribadi masih tarif yang pasal 17 yang progresif itu, terus untuk badan juga masih tarif yang sama 25% itu. Kalau kenaikan pajak setiap tahun mungkin itu karena pertambahan dari penghasilan orang kita. Jadi semakin tinggi penghasilan orang tersebut, semakin tinggi juga penghasilan pajaknya. Sama kayak negara ya, karena kalau dibandingkan negara lain, pajak di negara kita ini relatif lebih rendah kan ya. Jadi nanti kalau misalnya pajaknya naik, berarti penghasilan kita udah lebih tinggi nih di MC People. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri, sebenarnya mereka menganut sistem pajak yang seperti apa sih? Karena kan setiap negara itu biasanya beda kan. Beda ya. Nah, semenjak adanya reformasi perpajakan di tahun 1984 ya Mbak ya, Indonesia itu memperkenalkan sistem self-assessment namanya. Jadi negara memberikan wewenang terhadap wajib pajak atau orang pribadi untuk menilai sendiri, memperhitungkan jumlah pajak yang terutangnya dan membayarkan pajaknya sendiri. Nah, kadang di sini tuh wajib pajak masih keliru. Kadang bilangnya membayar pajak itu di kantor pajak, tapi bukan. Membayar pajak itu nanti di bank ataupun kantor pos terdekat gitu. Jadi mungkin dari pihak pajaknya membantu untuk membuat kode billing untuk pembayaran pajaknya, tapi pembayarannya dilakukan di bank atau kantor pos, jadi bukan di kantor pajak. Berarti tetap harus ke kantor pajak dulu kan ya? Sebenarnya kalau misalkan untuk bayarnya, itu billing pun sebenarnya bisa dibuat sendiri, dibuat mandiri Mbak. Jadi billing online ya Mbak? Ya, asalkan kita punya Evin yang kemarin kita sempat bahas. Kalau kita punya Evin, sebenarnya kita bisa mandiri untuk bikin billing sendiri, terus langsung bayar pakai banking. Sebenarnya lebih mudah kan. Cuma kalau untuk di Bima sendiri, kebanyakan masih pakainya tuh WA billing biasanya kadang ke nomor konsultasi yang kemarin kita sebar juga ya Mbak. Itu kita WP di sini, wajib pajak di sini kebanyakan pakai itu, pakai WA billing atau datang langsung ke kantornya. Ke konsultasi ya Mbak ya? Iya, ke helpdesk-nya di KPP Pratama. Nah gitu di MC People. Jadi kalau misalnya untuk pembayaran pajak, berarti untuk pertama banget kalau misalnya kita belum dapat Evin ya, harus ke kantor pajak dulu ya, atau boleh lewat WA atau lewat website online. Ya, ada di Instagram kita juga. Untuk website-nya ada di Instagram kita, pajak.com. Tapi ingat ya, pembayaran pajak bukan di kantor pajak, tapi di bank yang bekerja sama. Ya, bisa di bank atau di kantor pos. Oh, di kantor pos. Tapi banknya itu bisa semua bank atau hanya bank yang kerja sama aja? Ada hampir semua sih Mbak. Hampir semua ya. Sekarang, ya. Kan ada SPT tahunan gitu kan tadi udah ya. Nah, kalau misalnya kayak karyawan kan biasanya kita sering dapat email SPT tahunan. Oh, himbauan lapor gitu ya. Iya.
Nah, cara melapor SPT tahunan itu seperti apa sih? Kalau untuk yang non karyawan itu juga lapornya gimana? Dapat juga kan ya? Iya, yang usaha gitu, yang usaha wira swasta gitu. Jadi tadi masih berkaitan dengan self assessment tadi ya, sistem self assessment di mana wajib pajak itu yang mendaftarkan nilai sendiri pajaknya. Nah, selain itu juga ada melaporkan sendiri pajaknya. Nah, sekarang DJP memfasilitasi adanya pelaporan secara online ya Mbak ya, untuk orang pribadi e-filing dan untuk wajib pajak badan usaha itu di e-form. Nah, sama seperti billing tadi ya, membutuhkan kode EVIN. Jadi sebelum masuk ke DJP online, kita diwajibkan untuk memiliki kode EVIN itu. Nah, untuk pelaporannya sendiri dilakukan setiap 1 tahun sekali. Untuk orang pribadi, batasnya dari Januari sampai tanggal 31 Maret. Nah, kalau untuk untuk badan dari Januari sampai akhir April gitu. Nah, nanti untuk yang wajib pajak orang pribadi yang usaha, nanti biasanya itu kita masih melakukan ini Mbak ya, konsultasi di helpdesk itu. Kalau untuk yang orang pribadi sama yang badan kan udah bisa online ya, walaupun pada kenyataannya di Bima masih banyak yang datang ke kantor. Tapi kalau untuk yang usahawan, orang pribadi usahawan yang pakai SPT 1770 itu masih harus ke kantor karena dia masih harus manual untuk laporannya. Oke. Jadi kan tadi berarti setiap tanggal, kalau untuk yang non badan usaha itu sampai tanggal 31 Maret. Ya, dari Januari kan sampai 31 Januari sampai 31 Maret. Kalau untuk badan usaha sampai 30 April. Ya. Ada 30 April. Biar sini kalau dicatat ya. Jangan sampai terlambat membayar pajak, dia nggak kena denda atau sanksi denda. Karena tetap ada dendanya, tetap ada sanksinya ya kan. Nah, kalau untuk yang wajib bayar pajak tentunya kan kita masyarakat warga Indonesia pasti harus wajib pajak, dan juga itu ada syarat lain nggak sih? Kalau untuk yang bayar, kalau untuk daftar aja sebenarnya kalau mau memenuhi syarat subjektif itu udah bisa daftar NPWP. Tapi kalau sebagai pembayar pajak pasti negara ada patokan mengut pajak pasti yang berpenghasilan aja gitu ya. Kan nggak mungkin yang belum berpenghasilan terus sama negara ditarik pajak, itu nggak mungkin. Jadi untuk orang yang wajib bayar pajak itu yang dia udah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu kalau orang pribadi ya berarti dia warga negara Indonesia yang sudah punya KTP dan dia punya penghasilan syarat objektifnya. Itu kalau untuk dia wajib membayar pajak gitu. Tapi kalau untuk punya NPWP aja, selama dia punya KTP berarti kan dia memenuhi syarat subjektif ya, dia adalah warga Indonesia, berarti dia boleh memiliki NPWP kalau dia menghendaki gitu. Oke, Dian Siko buat yang ingin gabung juga nih di kelas pajak, boleh langsung ke 08 11 38 91024. Sekali lagi di 0811 38 91024. Dian Siko boleh langsung telepon, WA atau SMS juga, nanti akan kita bacakan untuk pertanyaannya. Gitu. Nah, kalau misalnya nih kan ada beberapa jenis pajak ya. Kayak kita nih di daerah biasanya kan kena pajak daerah juga. Tapi ada juga pajak yang langsung dari pusat. Nah, itu berarti kita dikenakan semua apa gimana? Jadi memang ada 2 jenis pajak ya. Seperti yang kita ketahui, ada pajak pusat sama pajak daerah gitu ya. Kalau yang kita kan dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Kalau kantor vertikalnya di sini kantor pajak Pratama, kantor pelayanan pajak Pratama. Itu kita menaungi untuk mengelola pajak pusat. Yang antara lainnya itu ada pajak penghasilan ya, PPH, termasuk PPH yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan. Terus ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Terus ada PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Itu pajak bumi bangunan atau PBB, tapi hanya untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi kalau dulu sebelum 2010 itu seluruh PBB ya, termasuk yang P2 juga itu di kantor pajak Pratama, kantor pelayanan pajak Pratama. Jadi di DJP. Tapi setelah 2014, jadi mulai 2010 itu ada aturan untuk pemindahan wewenang dari yang PBB P2 yang dulunya di kantor pajak pindah ke Pemda.
Terus transfer datanya itu selesai di 2014. Jadi mulai 2014 tuh kantor pajak udah nggak ngurusin mengenai PBB P2 itu. Jadi hanya PBB P3 yaitu perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Itu untuk yang P2-nya, yang PBB yang biasanya mau bayar pajak PBB rumah gitu, itu sekarang di Pemda. Karena sampai sekarang juga masih banyak WP gitu yang datang mau bayar PBB, dia bawa SPPT gitu kan ke kantor pajak. Nah itu kita infokan juga ya ke warga di Bima gitu bahwa untuk bayar PBB sekarang bukan di kantor pajak tapi di Pemda. Oke, di NCP Pol. Jadi untuk sekali lagi ya, untuk bayar PBB itu udah nggak di kantor pajak lagi, tapi udah dialihkan ke Pemda. Kecuali yang P3 nih, kayak perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu masih bisa di kantor pajak. Sejauh ini ya. Nah biasanya nih Mbak Wahyu atau Mbak Amel banyak banget yang nanyain karena di Bima itu rata-rata kan banyak yang wirausaha, UMKM lah ya. Biasanya mereka itu suka nanya ini pajak apa. Jadi kayak misalnya dari si daerah si Pemdanya itu ada pajak, kemudian ada kena pajak PPN lagi yang 20% kalau nggak salah ya. Karena gini Mbak, kadang kalau PPN yang sebenarnya itu kan maksimal 15% kalau yang dari DJP ya, itu maksimal 15%. Jadi dan tarif umumnya 10% kalau PPN. Itu yang ditarik oleh pemerintah pusat ya DJP. Kalau untuk yang daerah biasanya dia ada pajak restoran. Tapi dia menulis di notanya itu PPN biasanya. Padahal itu pajak sebenarnya pajak pembelian, kayak ada juga pajak resto. Yang pajak resto sebenarnya dia pajak resto untuk yang ditarik dari pajak daerah, tapi dia mencantumkannya di PPN. Jadi kadang masyarakat ini rancu gitu ya, kok ternyata makanan ditarik PPN juga, padahal enggak. Kalau PPN pajak pertambahan nilai yang dari pusat itu makanan itu dikecualikan dari PPN. Jadi gitu. Sebenarnya kalau yang di restoran itu pajak resto yang ditarik oleh pemerintah daerah. Oh gitu, jadi kayak misalnya nih, aku lagi makan di jagonya ayam, itu kan ditulis PPN-nya 10% kan? Belum harga yang tertera di billboard gede banget. Harga yang tertera itu kan belum masuk pajak, jadi saat kita bayar itu pasti ada kelebihan 10% dan juga pajak yang ditanggung lagi sama kita. Berarti itu udah ternyata banyak ya? Itu udah pajak daerah, tapi kalau yang di resto itu ya Mbak. Oh, pajak daerah. Bukan PPN yang pusat gitu. Kalau yang pusat udah dikenakan di si restonya atau dikenakan untuk itu pengunjung? Makanya kalau PPN itu makanan tuh dikecualikan ya. Termasuk yang dikecualikan dari PPN. Jadi nggak kena PPN kalau makanan. Nah kebetulan nih ada beberapa kan yang dikecualikan. Jadi di NCP Pol makanan itu dikecualikan dari PPN. Jadi yang dibayar 10% itu adalah pajak daerah, pajak resto. Nah yang dikecualikan selain makanan apa lagi? Nanti mungkin kita bakal bahas khusus ya. Ada sesi khusus. Jadi karena banyak banget. Banyak banget. Oke. Objek PPN itu banyak. Jadi kita mungkin ada sesi khusus gitu ya Mbak untuk bahas. Oke. Jadi mungkin kelas selanjutnya ya? Iya boleh. Masih ada minggu-minggu selanjutnya. Masih panjang MC People. Jadi gitu ya. Ada pajak daerah dan juga pajak pusat. Yang pajak pusat itu hanya ditarik satu kali itu aja ya. Ini tadi yang saya sebutkan ada 5 itu tadi. 5 ya. Termasuk bea meterai juga. Yang kita sekarang kan bea meterai 10.000 ya. Itu termasuk pajak pusat. Pajak pusat ya. Masih karena saya adalah karyawan juga. Ini adalah hal yang sering saya pertanyakan gitu. Pertanyaan-tanya ini kadang lagi overthinking, kok nyampe masalah pajak ya. Overthinkingnya berat. Iya berat nih. Pantas nggak bisa tidur sampai pagi. Karena kalau misalnya dapat duit banyak dikit kan biasanya potong pajak lagi ya kan. Nah pasti ada SPT kan. Nah jadi SPT tahunan itu apa tadi kayaknya belum kejawab nih Mbak Amel. Ya, jadi dari SPT tahunan sendiri itu kepanjangannya itu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan tentang pelaporan pajak yang kita laporin setiap 1 tahun sekali. Tadi kan udah dibahas tentang pembayaran ya. Namun setiap wajib pajak itu belum tentu penghasilannya dipotong pajak. Tapi setiap wajib pajak itu hukumnya wajib ya, harus wajib melaporkan SPT tahunan. Itu jangan sampai lupa, pokoknya dari Januari sampai 31 Maret. Nah, dari SPT sendiri itu apa sih yang diisi gitu ya? Yang pertama kan pasti penghasilan ya, penghasilan kita selama 1 tahun. Lalu ada
harta kita yang miliki, lalu ada daftar anggota keluarga juga ya Mbak ya, kita lapori juga gitu. Jadi kalau hartanya hanya dia aja nggak masuk nggak apa-apa. Mungkin ini Mbak sedikit tambahin ya. Jadi sorry, ada yang telepon. Oh, ya, boleh. Kita terima dulu ya. ya. Terima telepon dulu aja. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, oke, skip. Jaringan mungkin ya. Silahkan Mbak Wahyu tadi. Ya, tadi mau nambahin aja ya Mbak. Kenapa di SPT tahunan itu ada ini sih keluarga segala gitu ya, terus ada harta juga gitu. Jadi SPT tahunan ini kan menggambarkan keadaan kita dalam setahun itu gitu ya, untuk dilaporkan ke kantor pajak gitu. Jadi kenapa ada keluarga gitu? Karena nanti itu terkait dengan PTKP itu kan, kalau misalkan kan beda-beda ya PTKP-nya, ketika punya tanggungan 1 orang atau 2 orang tuh beda-beda gitu. Jadi kenapa keluarga tuh dimasukin ke SPT tahunan gitu. Terus harta juga. Jadi kejadiannya kalau di KPP ini banyak yang kalau kita tanyain tentang hartanya, mereka mungkin wajib pajak ini takut gitu ya. Kok nanya harta sih, kan padahal motor udah dipajakin sama pajak daerah gitu. Mobil udah dipajakin, rumah juga ada PBB sendiri gitu. Kenapa masih tanya lagi gitu. Jadi kalau sebenarnya kita itu minta datanya aja, data dari harta itu gitu. Dalam tahun itu mereka punya apa aja sih. Nah gunanya apa, itu untuk kita sinkronisasi aja gitu. Kan kayak kalau misalkan dia ngakunya penghasilannya misal nggak ada tuh di tahun itu, tapi kita lihat dari hartanya kok banyak, kita nanti kan bisa melakukan pemeriksaan apakah itu hartanya mungkin warisan atau apa gitu. Nanti itu salah satunya manfaatnya itu gitu. Jadi buat wajib pajak yang datang ke kantor pajak untuk lapor SPT tahunan dan dia takut untuk lapor hartanya, jangan takut gitu, karena mendingan dilaporin aja gitu, karena daripada nanti pas diperiksa ternyata dia punya banyak harta dan dia nggak cantumin kan masalah lagi. Jadi mending jujur aja. Jadi di MC People kita harus melaporkan ya apapun hartanya. Kalau sepeda dilaporin juga ya. Laporin aja sih Mbak. Apapun itu ya Mbak ya. Iya, itu maksudnya nggak dipajakin lagi kok gitu. Itu untuk data aja. Jadi di situ jujurnya aja gitu. Aku pernah denger nih, ada cowok tuh selalu bilang kamu adalah hartaku yang paling berharga. Berarti di MC People bisa jawab, aku dipajakin nggak? Kalau dipajakin kan berarti benar-benar berharga ya. Dimasukin ke kolom harta nanti. Iya, dimasukin ke kolom harta. Wah, kamu sangat berarti karena udah aku pajakin. Oke, di MC People itu dia terkait pajak, terkait SPT. Jadi kalau misalnya ada yang masih rancu tentang SPT, ya itu tadi. Mau nambahin lagi ya Mbak ya? Jadi kan kadang ada yang baru daftar gitu ya, bingung mau lapornya kemana, kok disuruh online juga masih bingung gitu ya. Jadi datang aja ke kantor pajak, kami pasti akan bantu walaupun sistemnya self assessment tadi ya. Tapi dari aparat pajak sendiri pasti akan mengawasi dan membantu ya gitu, penyuluhan gitu. Kita ajarin dulu awalnya seperti apa, biar ke depannya nanti mereka bisa melaporkan pajaknya sendiri gitu ya, online tanpa harus datang ke kantor pajak tentunya. Oke, jadi kayak misalnya ada juga yang baru banget dapat kerjaan yang mengharuskan harus daftar NPWP nih. Nah biasanya kan bingung nih gimana cara bayar pajak, jadi bisa langsung datang ke kantor pajak di MC People. Dan juga kalau SPT itu kan untuk sistem pelaporannya aja ya. Jadi walaupun misalnya di MC People itu nggak punya penghasilan, nanti kan akan dihitung berapa pajak yang akan dibayar. Berarti belum tentu ada pajak yang dibayar kan. Betul, yang penting dilapor aja dulu. Pokoknya ada atau tidak adanya penghasilan itu tetap dilaporkan gitu. Kan nggak semuanya juga dipotong ya. Jadi kalau kita karyawan tapi di bawah PTKP nggak dipotong. Terus kita punya usaha tapi misalkan tahun itu belum benar kita nggak ada kegiatan usaha, ya juga nggak ada pajak yang dipungut gitu kan ya. Hanya pelaporan saja. Ya tapi tetap meskipun dalam tahun itu nggak punya penghasilan, tetap wajib lapor SPT tahunan gitu. Jadi kita harus tetap tetap melaporkan pajak deh gitu ya. Jadi kita tetap harus lapor pajak apapun, misalnya mungkin di tahun ini kita pengangguran, siapa tahu tahun depan kita jadi orang kaya raya ya. Amin. Tapi tetap kita nggak boleh sombong. Hanya menyombongkan diri. Oke di MC People,
jadi kesimpulannya kan tadi kita juga udah jelasin ya semua dari pengertian sampai dengan pajak apa aja yang ada di Indonesia. Nah ini kan harapan kita biar DMC People juga masyarakat lebih tahu ya. Mungkin Mbak Amel atau Mbak Wahyu bisa menyimpulkan dari untuk yang lebih gampang untuk DMC People yang masih saya coba kesimpulan dulu kalau ada tambahan bisa boleh. Jadi kesimpulannya tadi kita udah bahas bareng apa sih itu pajak, terus juga apa manfaatnya untuk negara kita ya. Kita sama-sama tahu kalau kita bayar pajak manfaatnya itu untuk kemakmuran Indonesia gitu. Jadi jangan ragu lagi buat DMC People untuk jadi warga negara yang taat pajak gitu. Kalau emang kita punya penghasilan ya kita laporkan pajaknya gitu. Karena dengan kita membayar pajak itu adalah wujud bela negara. Jadi adalah wujud peduli kita buat negara kita, dan manfaatnya itu nggak cuma dirasakan oleh kita sendiri tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Terus tambahan lagi mungkin kalau masih ada yang bingung-bingung tentang pajak, boleh banget kontak kita di live chat yang kita punya. Nanti bisa lihat untuk saluran live chatnya, nomor-nomornya bisa dilihat di bio Instagram. Ada link tree-nya udah kita update ya, udah diupdate. Nanti bisa diklik di situ atau bisa datang langsung ke helpdesk di KPP Pratama Rababima. Bisa datang dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai dengan 16.00 WIB tengah. Oke, Mbak Amel ada yang ditambahkan? Ini aja sih yang terkait tadi pelaporan. Kan mungkin dulu ada kadang ya orang tuh Mbak, saya udah lapor tapi ke bendahara saya. Nah, di sini ya ditekankan lagi untuk pelaporan itu sifatnya wajib sendiri ya, pribadi sendiri. Jadi walaupun memang dia pegawai, jangan bergantung pada bendaharanya. Jadi sendiri aja. Nanti takutnya ketika dia sudah bilang, udah dilaporin nih sama bendaharanya, tapi ternyata kan sebenarnya itu bukan kewajiban bendahara, terus dapat sanksi nanti di marah-marah gitu. Jadi perlu diingat itu kewajiban diri sendiri gitu untuk laporan. Itu untuk laporan SPT kewajiban individu masing-masing. Jadi kalau sampai nanti dia dapat SPP ya nanti itu SPP-nya dia bukan SPP bendaharanya gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri ya gitu. Sekarang juga kan lapor pajak online bisa, jadi nggak ribet lagi. Kalau misalnya nggak bisa cuti, tapi ngapain juga ya cuti cuma bentar doang kayaknya, kecuali mau jalan-jalan. Bisa di mana aja juga, kalau misalnya bingung bisa ke kantor pajak terdekat, nggak perlu ke kantor pajak kita terdaftar gitu. Atau kalau tutorialnya ada di YouTube juga. Iya, benar. YouTube-nya apa? KPP Pratama Rababima. Oke, jadi kalian bisa nonton atau langsung search aja di YouTube. Biasanya banyak sih ya tutorial-tutorialnya. Gitu DMC People. Jadi kan biasanya orang bilang aku Indonesia, aku Papua. Kalau kita enggak ya, aku Indonesia, aku bayar pajak. Mantap. Oh ya DMC People, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih juga Mbak Wahyu, Mbak Amel juga untuk kebersamaannya. Terima kasih Mbak. Iya, kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Jadi setiap hari Jumat kita akan ada kelas pajak nih di DMC People. Jadi kalau misalnya di DMC People masih penasaran atau ada yang ingin ditanyakan masalah apapun terkait pajak, Mbak Amel dan Mbak Wahyu siap membantu. Mbak Amel siap banget. Soalnya next kan Mbak Amel sendirian ya. Iya, benar. Minggu ke depan sendiri dia. Lagi DMC People, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya yang bertugas di sore hari ini mohon pamit undur. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Selamat sore dan selamat beraktivitas.